Pesan Prabowo jadi kenyataan di konflik Rusia-Ukraina. Daniel Azhar sindir politisi dan pengamat. Perhatian dunia internasional kini tengah tertuju kepada invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Pada Kamis 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa agresi yang ia lakukan adalah operasi militer khusus yang bertujuan untuk melakukan demilitarisasi di Ukraina, bukan untuk menduduki wilayah. Terjadinya konflik fisik ini mengingatkan kembali akan pesan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini melakukan rapat perdana dengan Komisi 1 DPR RI pada akhir tahun 2019 silam. Dalam rapat tersebut, Prabowo berpesan betapa pentingnya negara memiliki sistem pertahanan yang baik. Prabowo juga mengutip sebuah pepatah kuno terkait peperangan yang dinyatakan seseorang harusnya berperang jika berdambakan perdamaian. Berikut panggalan pesan yang disampaikan Prabowo pada saat itu, pelajaran ribuan tahun dari suatu ahli sejarah Vegetius Renatus dari Romawi mengatakan, "Cives pacem para bellum." Ujar Prabowo, diketahui pepatah itu memiliki arti, jika kau menghendaki perdamaian, bersiaplah untuk perang. Prabowo kemudian melanjutkan pemaparannya tentang pentingnya memiliki sistem pertahanan yang baik. Hendaknya kita mengajak seluruh komponen yang terlibat untuk mari kita memulai meneruskan membangun sistem pertahanan yang baik dan efisien, anggaran dan efisien kerja, kata dia. Salah satunya pandangan kita adalah bahwa kalau tidak ada perdamaian tidak mungkin ada stabilitas. Kalau tidak ada stabilitas tidak mungkin ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan kalau tidak ada pembangunan ekonomi tidak mungkin ada kemakmuran, pungkas Prabowo. Juru bicara pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Azhar pada unggahannya pada Kamis, kemudian mengungkit bagaimana konflik Rusia dan Ukraina saat ini membuktikan kebenaran dari pesan Prabowo Subianto. Daniel lalu menyindir bagaimana kala itu ada sejumlah pengamat dan politisi yang meyakini bahwa perang yang terjadi di era sekarang ini hanyalah perang cyber, bukan perang fisik. Beri caption lengkap yang ditulis oleh Daniel, "Cives pacem para bellum." Beberapa pengamat dan politisi ngotot bahwa tidak akan ada perang fisik di dunia saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi penguatan alutsista tak argen karena yang ada adalah perang siber bla bla bla. Seolah mereka tak pernah belajar tentang teori realisme ketika membahas hubungan luar negeri. Hari ini kita dikejutkan dengan perang antara Rusia vs Ukraina. Fakta bahwa perang konvensional kapan dan dimanapun bisa terjadi. Namun perdamaian adalah jalan terbaik karena sejatinya tidak ada yang menang dalam sebuah peperangan. Putin minta tentara Ukraina pulang ke rumah. Sementara itu pada Kamis 24 Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyampaikan pidato yang berisi keinginannya berdamai dengan Rusia. Rakyat Ukraina dan pemerintah Ukraina menginginkan perdamaian, katanya. Kendati demikian, Zelensky juga menyatakan bahwa jika perdamaian tidak bisa terjadi, maka Ukraina akan melawan agresi Rusia. Tetapi jika kami diserang, jika kami menghadapi upaya untuk mengambil negara kami, kebebasan kami, kehidupan kami, dan kehidupan anak-anak kami akan membela diri. Ketika akan menyerang kami, Anda akan melihat wajah kami, bukan punggung kami, ujarnya. Menurut pengakuan Zelensky, dirinya sempat meminta telepon dengan Putin pada Rabu malam. Namun tidak ada respon. Kini Ukraina telah memberlakukan keadaan darurat nasional yang mana pemerintah berwenang memberlakukan pembatasan pergerakan, memblokir demonstrasi, dan melarang partai dan organisasi politik. Dalam pengumuman agresi ke Ukraina, Putin meminta agar para prajurit Ukraina menyerah dan pulang ke keluarga mereka masing-masing di rumah. Putin juga memberikan peringatan dan ancaman kepada mereka yang berani mengganggu Rusia. Ditayangkan dalam YouTube The Telegraph pada Kamis, Putin menyatakan akan ada konsekuensi besar jika ada yang berani mengganggu Rusia. Berikut pengumuman invasi yang disampaikan oleh Putin. "Saya memutuskan untuk menjalankan sebuah operasi militer spesial," ujar Putin. Operasi ini bertujuan untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi korban perundungan dan target genosida oleh rezim Kiev yang terjadi selama 8 tahun.
Oleh karena itu, kami akan berjuang untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi di Ukraina dan akan membawakan keadilan kepada mereka yang telah melakukan beragam kejahatan terhadap manusia, termasuk masyarakat Rusia. Kami meminta Anda untuk menanggalkan senjata dan segera pulang ke rumah. Saya akan jelaskan seluruh prajurit dari militer Ukraina bebas untuk pergi meninggalkan area perang dan pulang ke keluarga mereka. Siapapun yang mencoba menghentikan Rusia dan mengancam negara dan masyarakat kami, Rusia akan segera merespon dan ada konsekuensi serius yang belum pernah Anda hadapi sepanjang sejarah.